Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu memahami dan membangun body image positif. Materi ini penting karena banyak dari kita, terutama remaja, sering merasa kurang percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Semoga setelah sesi ini kalian bisa lebih menerima dan menghargai tubuh kalian. Nah, pertama kita pahami dulu nih, apa itu body image? Body image itu adalah gambaran atau persepsi kita tentang tubuh kita sendiri, mulai dari bentuknya, ukurannya, dan penampilannya. Jadi, bukan hanya tentang apa yang orang lihat, tetapi bagaimana perasaan kita terhadap tubuh kita sendiri. Body image juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan penerimaan diri. Pada masa remaja, persepsi tentang tubuh biasanya lebih sensitif karena karena kalian sedang mencari jati diri kalian. Citra tubuh yang sehat berarti kita bisa menerima diri kita apa adanya, tidak berlebihan mengkritik tubuh sendiri. Sebaliknya, citra tubuh yang terganggu muncul ketika kita merasa tidak puas, terus melihat kekurangan kita, dan bahkan kadang sampai merasa diri ini tidak berharga hanya karena fisik kita. Nah, individu dengan body image yang positif mampu menghargai tubuh sesuai fungsi dan kondisinya. Mereka sadar bahwa setiap tubuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mereka tidak mudah terbawa standar kecantikan dari media sosial dan lebih fokus pada kesehatan dibandingkan penampilannya. Nah, ini adalah kondisi yang ingin kita bangun bersama kali ini, ya. Nah, sebaliknya, body image yang negatif itu terjadi saat kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa malu dengan tubuh sendiri, atau berusaha keras untuk mengikuti standar kecantikan tertentu. Bahkan, beberapa orang sampai melakukan cara-cara yang tidak sehat seperti diet ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini tentu bisa mengganggu kesejahteraan psikologis kita. Citra tubuh tidak terbentuk dalam semalam. Ada 3 hal yang mempengaruhinya. Pertama, pengalaman pribadi, seperti komentar teman atau keluarga yang kadang tanpa kita sadari melukai perasaan kita. Yang kedua, pengaruh sosial. Misalnya, standar kecantikan di suatu negara yang dibilang tubuh ideal itu harus kurus atau harus putih. Nah, yang ketiga, media digital seperti foto-foto atau video yang terlihat sempurna padahal banyak yang sudah diedit, entah itu pakai filter ataupun diedit pakai aplikasi lainnya. Secara internal, kepribadian dan konsep diri berperan besar. Orang yang percaya diri biasanya lebih mudah menerima tubuhnya. Sebaliknya, yang perfeksionis atau mudah cemas cenderung lebih rentan merasa tidak puas. Pengalaman emosional di masa lalu juga mempengaruhi, misalnya pernah diejek soal fisiknya. Kemudian ada faktor eksternal seperti lingkungan sosial, media massa, media sosial, dan budaya tertentu. Nah, misalnya nih ada budaya yang memandang cantik itu harus putih atau tampan itu harus tinggi. Nah, tekanan sosial seperti ini sering membuat kita merasa tidak cukup baik. Padahal standar itu tidak selalu realistis. Body image yang negatif tidak hanya membuat kita tidak percaya diri, tapi juga bisa berdampak pada hubungan sosial. Banyak orang yang akhirnya menarik diri karena takut dinilai. Jika dibiarkan, bisa muncul gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, kecemasan sosial, bahkan penurunan motivasi belajar. Itu sebabnya kita perlu membangun body image yang positif. Nah, gimana caranya? Untuk membangun body image yang positif, pertama, kita perlu meningkatkan penerimaan diri kita. Sadari bahwa tubuh kita punya keunikan. Yang kedua, kurangi perbandingan sosial, apalagi membandingkan diri dengan figur publik. Yang ketiga, bentuk lingkungan yang suportif. Berteman dengan orang yang menghargai kepribadian, bukan hanya penampilan kita. Nah, selanjutnya ada jaga pola makan dan pola hidup yang sehat dengan fokus pada kebugaran dan kesehatan, bukan penampilan. Terakhir, gunakan media sosial secara bijak. Ikutilah akun yang memberikan energi positif dan tidak membuat kalian merasa kurang. Untuk menutup materi ini, marilah kita refleksikan diri kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya sukai dari tubuh saya? Bagaimana cara saya memperlakukan tubuh saya?
Apakah saya sering membandingkan diri dengan orang lain? Apa yang bisa saya lakukan agar lebih menghargai tubuh saya? Nah, dengan refleksi seperti ini, kita bisa lebih memahami diri dan mulai membangun penerimaan diri yang lebih baik. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung komen di bawah ya untuk bertanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.